Jemaah yang murah dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur dan tahmid kepada Allah atas semua rahmat Allah. Pada pagi hari ini Allah memberikan kita kesehatan, diberikan oleh Allah kesehatan dalam keimanan keislaman. Kita syukuri semoga semua karena itu justru ditambah oleh Allah SWT. Melanjutkan tema bulan lalu, kita masih dengan maka itu syaitan, ya, budaya syaitan. Kita sudah bahas tentang 9 modusnya, ya, atau 9 format makayitnya, tipu dayanya. Kan ada 6 cara atau metode untuk menghadapi tipu daya. Yang pertama, mengetahui modusnya atau mengetahui tipu dayanya. Yang kedua, yang kita bahas. Nah, di poin pertama itu kita udah bahas 9 modus atau 9 tipu dayanya. Semoga masih ingat, ya. Nah, yang kedua, cara untuk menghadapinya adalah menguatkan hati. Kan yang disasar itu kan hati. Di surat An-Nas kan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang disasar itu memang yang membisikkan di dada manusia, di hati. Istilah hati ini memang hati rohani, ya, bukan hati fisik. Meskipun beberapa motivator, trainer, psikolog itu memang tidak menemukan. Jadi ini bab ilmiah yang belum, bagi agama ini clear, tapi begitu ditaruh ke fisik nggak ketemu. Ini perlu penelitian, karena kan yang mengendalikan manusia itu otak. Sementara kalau kita sebut Rasulullah, apa hadis itu kan yang mengendalikan adalah hati. Dan di salah satu ayat yang dimaksud hati itu adalah memang hati yang ada di dada. Allati fis sudur, yang ada di dada, berarti bukan di sini. Sementara semua pengendali fisik itu kan otak. Kalau hati diterjemahkan ke hati fisik, itu kan liver itu. Nah, ini akan ada. Tapi ada salah satu ada salah satu peluang untuk menjelaskan ini adalah ketika orang bahagia atau orang itu sedih, itu kan respon pertamanya tidak di otak, ada hormon yang muncul, baru kemudian nanti otak merespon, memerintahkan beberapa hal. Nah, antara rohani ke jasmani ini, itulah yang nanti barangkali menjadi titik temunya. Dari rohani, orang bahagia, orang beriman, orang percaya, itu kan sesuatu yang tidak ada di otak. Kemudian ketika masuk, baru otak nanti merespon. Nah, dari situ barangkali nanti ada. Ini memang masih belum ada penjelasan. Oke, ya, kembali. Jadi karena yang disasar itu kan hati. Jadi oleh karena itu harus ada penguatan hati. Kalau hatinya itu kuat, hatinya itu bersih, karena terus dibina, penyakitnya dijaga, kalau ibarat tanah itu dijaga kesuburannya, kalau ibarat benteng itu dijaga kekokohannya. Maka meskipun ada serangan, insya Allah benteng ini tidaklah hancur. Meskipun banyak virus atau bakteri, tanah ini nggak sampailah hancur, tetap subur. Nah, menjaga hati ini berarti masuk ke konsep dasar penjagaan hati, yakni tazkiyatun nafs itu. Kembali ketika konsep ada takhalli, ada tahalli, dan ada tahaqquq wa takhalluq. Takhalli adalah proses membersihkan penyakit hati yang diawali dengan pertaubatan.
yang mulai. Nah, kalau kita bicara penyakit hati yang pertama namanya syirik. Kemudian nanti penyakit kufur atau penyakit inat, menentang. Terus ada penyakit ragu, baru ada penyakit sombong dan lain sebagainya. Ini insyaallah akan dibahas khusus penyakit hati di bab subbab penyakit hati. Jadi dibersihkan penyakit hatinya. Ibarat kalau tanah itu memang tidak ada penyakitnya, meskipun nanti datang, katakan datang penyakit baru atau apalah namanya, itu kan tidak akan separah kalau memang dengan yang banyak penyakitnya. Yang kedua namanya tahalli. Tahalli itu memasukkan sifat baik atau melatihkan sifat baik. Ada sekitar 102 ya, sudah saya berulang di sini. 9 yang wajib, sisanya sifat kesempurnaan. Itu dilatihkan. Ada namanya tahaqquq wa takhalluq, yakni belajar ilmu hati dari Asmaul Husna. Ada 90 sifat atau 99 nama Allah. Kita belajar dari situ. Nah, kalau hati itu dibersihkan, maka otomatis kuat. Istilah, makanya ada beberapa istilah. Ada hati yang bersih, ada hati yang hidup, ada hati yang lembut, ada hati yang kuat. Ini semua istilah-istilah yang sebagaimana juga istilah ada hati yang keras, lawannya hati yang lembut ya. Ada hati yang kotor, lawannya hati yang sehat atau yang bersih. Ada hati yang mati, lawannya hati yang hidup. Ini miliknya orang-orang fasik atau bahkan orang kafir. Nah, kalau hati itu bersih, maka insya Allah kuat. Nah, kalau kuat, meskipun datang beberapa tipu daya, nggak ngaruh. Menjadi masalah kan hatinya lemah, ditipu sedikit ya kena. Contoh gini ya, orang kena penyakit sombong, misalnya gitu kan. Kemudian setan manusia ngomong gini aja, masa kamu dibilangin sama temanmu kamu jelek, itu langsung kepancing marahnya, bisa jadi bunuh-bunuhan, ya kira-kira. Bukan karena sebenarnya hebatnya ini tipu daya. Sebenarnya itu nggak terlalu hebat-hebat banget ngomong kayak gitu setan manusia, tapi karena emang hatinya ini lemah, berpenyakit, dikasih modus sedikit aja langsung jadi. Karena emang ada penyakit sombongnya. Misalnya gini, kayak orang munafik, itu penyakitnya kan penyakit ragu namanya ya, maradus syak, penyakit ragu. Emang kepada Allah emang tidak yakin amat, ke Rasulullah juga tidak yakin amat. Terus dibilangin kayak gini, ada setan manusia ini, ngomong yang gampang setan manusia ya. Terus dibilang gini, masa dibilang rezeki itu Allah yang nanggung? Itu contohnya, tuh yang ngomong rezeki itu kere. Itu kan langsung kelepek-kelepek gitu hati. Kenapa? Karena dari awalnya emang nggak yakin amat, karena ada keraguan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian nanti penyakit-penyakit yang lain. Jadi kalau kesuruh sedikit ya langsung menjadi petaka. Tapi kalau hati bersih, kuat, kita akan saksikan. Ini yang paling gampang menjelaskan ya, para anbiya Rasulullah. Itu kan diprovokasi, ditekan, diapakan, nggak akan ngaruh. Setan-setan manusia itu dapat dijelaskan dengan mudah dengan baik, insyaallah ya. Jadi metode yang kedua atau cara kedua yakni dengan pembersihan hati atau penguatan hati. Bahkan kita bisa mengatakan itu dengan izin Allah, kalau hati itu bersih, kalau hati itu kuat, maka meskipun setan terus modusin atau menggodanya, insyaallah tidak tergoda. Ada salah satu ayat yang menjadi dasar, la yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Orang-orang yang sesat itu tidak akan memberikan mudarat padamu selama engkau dalam petunjuk. Selama engkau itu dalam petunjuk. Jadi kalau itu kita dalam petunjuk, maka meskipun ada penyesatan di luar, itu tidak akan ngaruh.
Yang jadi masalah itu, engkau memang tidak dalam petunjuk, maka tidak sesatin pun engkau udah sesat duluan. Paham gak gitu? Kayak orang ngerti jalan sekali. Katakan ke Bintaro itu jalannya 4 jalan. Terus dibilangin sama orang, Pak, kamu bawa ke Bintaro ya? Iya. Gak ke situlah, sono. Ngaruh gak kira-kira? Gak ngaruh, karena ngerti banget. Sementara ada orang tidak ngerti banget, apalagi sama sekali tidak ngerti. Dibilang, Bapak mau ke Bintaro? Iya. Kok ke sini? Emang kenapa? Ya belum ke sono. Kira-kira nyasar gak jadi? Nyasar. Jadi letak utamanya itu sebenarnya bukan di setannya. Letak utamanya itu adalah pada diri manusia. Makanya kalau seingat materi di awal, aslinya tipu daya setan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dhaif. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi kenapa demikian mempengaruhi manusia? Sebabnya karena saking lemahnya manusia. Ibarat orang beradu tanding entah gulat atau silat misalnya. Sebenarnya lawannya itu tidak hebat-hebat banget, tapi lawan yang tidak hebat ini bisa menang karena kitanya tidak lebih hebat daripada lawan. Tapi kalau kita hebat sedikit, emang sebenarnya gampang. Sahabat itu gambarin kan, sekedar kita berzikir Allahu Akbar, setan jin itu kabur. Dan sekedar kita berkata kepada setan manusia itu berkata, takwalah kepada Allah. Kalau kita digituin gitu, misalnya, Mas gini-gini, bertakwalah kepada Allah. Itu kan juga nggak ngaruh sebenarnya. Cuman karena kita tidak mau melakukan itu, zikir juga tidak mau melakukan itu, maka akhirnya yang sana terus melakukan. Ini yang disebut, saya sering sebut gini, kalau di konteks setan manusia, ini nginduk ke setan jin. Orang-orang yang memiliki visi buruk itu demikian militannya memperjuangkan keburukannya. Kalau di lapangan itu yang memperjuangkan kebaikan itu tidak semilitan yang memperjuangkan keburukan. Jadi makanya kalau ada keburukan kok tampak lebih menang, bukan karena dia menang sebenarnya, karena emang yang baik tidak lebih militan. Betul gak kira-kira? Lah yang kejadian Jakarta kemarin itu sampai jam 2 di depan pengadilan apa? Mas, kalau keburukan itu nggak usah militan amat kenapa? Tapi justru sangat militan. Karena emang setan itu kan sangat militan. Setan kan tidak berhenti menggoda sampai mati itu orang. Bahkan di detik-detik terakhir itu dia justru semangat pas sakaratul maut itu kan. Disitulah kalau dia tidak berhasil dia baru berhenti, karena udah gak mungkin digoda lagi. Masa jenazah digoda udah gak mungkin lagi. Tapi selama ada peluang dia selalu akan ambil. Jadi bukan karena hebatnya, tapi karena manusianya tidak lebih hebat. Nah maka kalau hati, kembali ke tema kita, kalau hati itu bersih, hati itu kuat, maka insya Allah bisa natakin modus, bahkan bisa mengalahkan modus dengan izin Allah SWT. Nah terkait dengan tazkiyatun nafas tadi, yang 3 metode utamanya tadi, ada satu pekerjaan utama yang selalu bisa menjaga hati agar selalu bersih, kuat, terjaga, namanya zikrullah. Insya Allah kalau zikrullahnya bagus, kuat, insya Allah terjaga. Makanya kalau orang itu zikrullahnya lemah, jin biasa aja yang bukan setan sekalipun bisa masuk. Itu kan jin itu tidak semua jadi setan kan? Jin biasa aja yang biasanya pada nempat di pohon pada masuk ke badan manusia. Karena apa? Saking lemahnya dia. Jadi zikirnya kuat, insya Allah jin yang setan pun tidak bisa mendekat, apalagi jin yang biasa.
Nah, zikrullah itu ada dua bentuk ya. Ada namanya zikr Al-Quran atau wiridul Quran, wirid Quran. Yang kedua zikrul aurat atau wiridul aurat, wirid dengan kalimat-kalimat wirid. Nah, kalimat wirid ini dibagi menjadi dua. Ada yang ma'thurat, ada ghairu ma'thurat. Ma'thur itu wiridnya memang teksnya dari Rasulullah. Tapi ada zikir ghairu ma'thurat yang teksnya tidak dari Rasulullah tapi mengandung kalimatul zikir. Yang paling utama zikir Quran dan zikir wirid yang ma'thurat. Tapi kalau ada orang berzikir ghairu ma'thurat tetapi masih ada kandungan zikirnya, dibolehkan. Ini adalah pendapat Imam Nawawi. Dan insya Allah yang paling banyak berpendapat itu. Misalnya menggunakan salawat yang ghairu ma'thurat atau zikir yang ghairu ma'thurat tapi masih ada kalimatul azkar. Misalnya ada orang berzikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu ma'thurat ya? Enggak. Karena teks begitu enggak, tapi itu kalimat zikir. Karena la ilaha illallah kalimat zikir. Al-malikul haqqul mubin itu kan gabungan dari Asmaul Husna. Boleh enggak? Ya boleh. Tapi bagus enggak? Ya kalau Anda mau lebih utama ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena itu atau digabung la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu namanya ma'thurat. Tapi kalau ada orang berzikir kayak gitu tidak bisa disalahkan. Demikianlah pendapat para ulama. Bukan fitnah? Enggak. Karena itu kalimatul zikir dan zikir adalah ibadah yang memang terbuka atau bebas. Clear ya? Nah, untuk Quran mumpung ini mendekati Ramadan, semoga jamaah semua ini sekaligus materi kita ini tazkiyatun nafas, mumpung ini juga momen Sya'ban Ramadan sekaligus keimplementasi ya. Kami harapkan jamaah yang ikut materi tazkiyatun nafas sudah ngambil ini khusus zikir Quran. Semoga masing-masing telah punya komitmen mengambil berapa banyak perharinya. Nah, untuk bapak-bapak yang kelihatannya cukup ada waktu, minimal 1 juz. Setuju ya? Halo? Nanti saya kasih kertas tuh, saya sudah siapkan kertasnya. Dicontengin aja sendiri masing-masing. Karena ilmu tazkiyatun nafas itu latihannya di situ. Karena kalau tidak dilatih kayak gitu ya hilang ilmunya ini. Karena emang menjaga hati itu memang pakai zikir. Yang pertama zikir Quran atau wiridul Quran, wirid Quran. Tapi kalau misalnya tidak mampu 1 juz, setengah juz. Kenapa harus pakai juz-juzan begini? Karena kalau tidak ada target-target, setahun pun juga nggak tamat. Mau ditarget aja belum tentu bisa mencapai, apalagi dari target. Tapi insya Allah kalau nanti kita sudah terbiasa setengah juz, 1 juz, atau kalau misalnya nggak mampu-mampunya seberapa juz, berarti kan per 4 bulan tamat. Nanti lama-lama kita bisa naik, bahkan bisa lebih baik lagi. Sehari itu 5 juz. Kalau sudah pensiun emang segitu. Udah pensiun emang sehari 5 juz. Jadi tamatnya itu seminggu tamat. Saya ada orang yang cukup dekat sama saya, karena dia udah pensiun gitu loh. Itu hari-harinya emang mengkhatamkan sekitar 5-6 juz. Itu hari-harinya. Dia mulai tilawah Quran itu habis sholat subuh. Nanti sampai jam 8 itu sudah dapat sekitar 2 juz, kadang sudah sampai 3 juz. Kalau udah lagi kan lancar kan. Kalau awal-awal mungkin 1 juz itu kan 1 jam, tapi kalau sudah mulai lancar kan nggak nyampe 1 jam. Nah setelah itu nanti dia kemudian keluar kamar makan. Setelah makan dia jalan ala kadarnya di pekarangan, dia nyangkul apa saja. Nanti jam 10 balik lagi sholat duha. Habis sholat duha dia baca Quran lagi sampai zuhur, dapat 2 juz, kadang 1 juz setengah. Ya. Pada zuhur dia makan, dia tilawah lagi, kemudian tidur sampai asar. Asar tilawah lagi sampai jam 5, keluar lagi.
udah itu 5 juz. Pada Isya ngapa-ngapain tidur. Jadi hari-harinya tidak sampai stres, sampai bingung nyari kerjaan. Karena kerjaan orang tua itu yaitu. Kan kita sudah sekian puluh tahun mencari makan untuk fisik, bahkan mencari rezeki untuk anak-anak dan keluarga. Sudah waktunya makanan rohani dikuatin. Karena kalau masuk alam kubur, yang kita makan itu amal soleh. Sedangkan harta ini nggak bisa diapa-apain. Sekiranya misalnya ada masalah karena pensiun sedikit atau apa, ya ditekanlah anaknya, suruh biayain. Sudah waktunya menggetul sesuatu yang dibicarakan dengan anak-anak. Makanya diatur oleh agama. Kalau ada anak sudah mendapati orang tuanya kehilangan nafkah, dia yang wajib mencari nafkah, bukan orang tuanya cari nafkah. Demikianlah diputar oleh agama. Jadi anak ini punya tanggung jawab ngasih nafkah kepada anaknya dan istrinya dan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya itu kehilangan nafkah di masa akhirnya. Karena memang orang tua didorong ke arah situ. Nah, jadi kalau bisa 1 juz kita bersyukur. Setuju ya Pak ya? Halo? Insya Allah 1 juz. Nah yang zikirnya 3 dulu, minimal 3 zikir. Yang pertama zikir kalimat tauhid, la ilaha illallah. Zikir kalimat tauhid ini fadilahnya kan besar sekali. Karena kalau ada kalimat tauhid la ilaha illallah ditempatkan di satu mata timbangan atau daun timbangan dan langit bumi di satu timbangan, maka itu beratkan kalimat tauhid. Nah, fadilah yang paling pendek itu waktu sakaratul maut. Kan ada hadis Rasulullah, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang kalimat kata terakhirnya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Awas, sakaratul maut itu perkara yang sangat mendadak dan sangat berat. Secara teori, di teori psikologi, orang kalau menghadapi situasi berat dan mendadak, maka akan keluar kata-kata yang paling sering disebut. Betul nggak? Kalau dia nyebut ma, ya ma. Kalau sering nyebut istri, ya istri. Kerjaan, ya kerjaan. Tapi kalau sering menyebut kata la ilaha illallah, semoga itu bunyinya la ilaha illallah terus meninggal. Saya punya kisah nyata, semoga tidak terjadi pada kita semua. Ada salah satu pegawai di usia sekitar 45-an. Entah ini kenapa, salah satu perusahaan BUMN. Pas sakaratul maut itu kalimat terakhirnya pekerjaan. Saya tidak tahu persis kata-katanya, dan ini menimpa 2 pegawai. Ketika ketua rohis ya, atau ketua majelis majelis taklimnya perusahaan ini datang menjenguk, istrinya nangis terseduk bukan sekedar karena suaminya meninggal, karena kalimat terakhirnya itu loh yang istrinya tidak bisa menjelaskan kenapa bisa terjadi seperti itu dan khawatir akan nasib suaminya. Nah, pulang dari ziarah takziah, si ketua majelisnya ini akhirnya lapor ke direktur SDM perusahaan itu dan menceritakan inilah hasil bapak mentraining pegawai-pegawai. Demikian loyal kepada pekerjaan sampai sakaratul maut kalimat terakhirnya pekerjaan. Bapak bertanggung jawab atas nasib 2 karyawan ini. Ketika kelak digituin sama ketua majelis taklim, direkturnya langsung ampun sejak hari ini kita harus tata ulang majelis taklim di kantor. Dia bilang kan, jadi pegawai harus dipahamkan agamanya, jangan sampai terulang itu pegawai kita saking loyalnya ke perusahaan sehingga kalimat terakhirnya itu perusahaan, bukan kalimat la ilaha. Ini kisah nyata. Yuk bayangin, berarti kan kantor kerjaan itu memenuhi seluruh isi otaknya
sehingga pas dikagetin datang malaikat Israel, kalimatnya bekerja. Nah, kalau insya Allah kalau kita sering zikir la ilaha illallah, dikagetin, kita berat, kita akan berzikir la ilaha. Ayo berapa zikir la ilaha illallah itu? 102 menit. Itu kalau lambat. Kalau cepat 1 menit setengah. Nah, kalau kita zikir 10 menit berarti dapat 500 gitu ya. Kalau zikir 20 menit dapat 1000. Kalau mau zikir 1 jam, tinggal dikalikan. Kira-kira gitu. Saya usulkan Bapak menggunakan angka atau menggunakan waktu. Ini bukan sunnah, tapi ini aturan pendidikan. Karena kalau zikirnya tidak pakai target-target, lama-lama baca WA. Bukan zikir, WA. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca WA lah. Enggak jadi zikir. Kita zikir la ilaha illallah, punya pas jalan sampai nyupir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama diam. Memang kayak gitu. Tapi kalau baru 10, wah masih kurang 990 kan masih terus. Gitu ya. Jadi berlatih 1000 dulu ya. Mau 1000 enggak? Ya, karena kalau ini kan gini, ilmu tazkiyatun nafas itu kalau di sana sebelum dibersihkan dari unsur-unsur bid'ahnya kan namanya tasawuf, betul ya. Tasawuf itu latihannya thariqat-thariqat. Thariqat-thariqat itu tidak semua thariqat itu mendapatkan justifikasi sunnah. Ada bahkan sebagiannya yang ada unsur bid'ah. Makanya sejak tahun 1900 beberapa ulama yang memang memiliki perhatian terhadap ilmu tasawuf dan sangat komit terhadap sunnah, maka memunculkan istilah awalnya aja di abad kedua, namanya tazkiyatun nafas, bukan tasawuf. Karena tazkiyatun nafas itu istilah awal. Misalnya Al-Muhasibi menyebut menulis buku namanya Tazkiyatun Nufus, gitu, pensucian jiwa. Nah, makanya akhirnya digelindingkan kata tazkiyatun nafas. Meskipun di kalangan tasawuf tidak dikenalnya ya tasawuf. Tapi kalau tasawuf itu kan gitu. Nah, di dalam tarekat itu kalau orang sudah masuk tarekat, itu dia akan ada latihan. Minimal mereka itu 5.000. Bayangin aja. Memang harus dilatih karena kalau nggak latihan ilmu ini hilang. Karena menjaga satu sifat itu kan nggak gampang, apalagi sifat-sifat yang kemarin yang berat-berat itu, kayak syukur, kayak sabar, kayak tawakal. Tawakal itu kan harus kuat hubungannya dengan Allah. Nah, makanya pemicunya adalah zikrul, gitu ya. Tilawah Quran. Yang kedua zikir kalimat syahid 1000. Gitu ya insyaallah ya. Zikirnya mudah-mudah dalam menyesuaikan. Meskipun mudah bukan berarti berhak mati paling akhir, kan nggak wajib, betul nggak? Kita kan sebenarnya kesempatan matinya mirip-mirip, bukan ya? Yang ketiga zikir istighfar atau taubat. Nah kalau ini udah keluar angkanya dari Rasulullah. Rasul bertaubat itu 70 kali, sebuah riwayat 100 kali. Jadi zikir taubatnya 100 kali. Langsung keluar angka 100 kali itu bisa menggunakan pilihan-pilihan kalimat taubat. Ada yang paling gampang Rabbana zalamna anfusana. Zikirnya Nabi Adam. Atau zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal. Atau zikir yang Rasul ajarkan yang lengkap sekali, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini namanya sayyidul istighfar, yakni pangerannya istighfar lah kira-kira. Ini memang paling lengkap kalimat taubat. Tapi kalau nggak hafal yang ini, yang hafal-hafal aja. Yang penting 100. Yang terakhir sholawat. Baca sholawat untuk Rasulullah. Terserah mau berapa, mau
mau 1000 mau 100 lah kira-kira. Jadi saya batasin ya. Zikir Quran 1 juz, tahlil 1000, istighfar 100, sholawat 1000. Semoga kita bisa istiqomah. Ini total paling 2 jam. Jadi total 2 jam. Jadi Bapak Ibu bisa zikir Qurannya pada subuh, zikir yang tadi pada maghrib. Nanti kita punya kebiasaan, terutama yang sudah agak sepuh-sepuh ya. Ini bukan karena yang udah gak perhatian, ini yang sepuh-sepuh memang harus dilatih. Jadi nanti kita punya kebiasaan pada maghrib sampai isya nggak mau diganggu, gitu. Itu waktu kita munajat. Atau pada isya nggak mau diganggu. Pokoknya pada isya sampai tidur kita munajat, kemudian tidur. Kalau kita membiasakan gitu, semoga nanti kondisi kematian kita itu persis seperti kebiasaan kita. Itu namanya husnul khotimah. Serius nih. Kenapa demikian? Karena kita kematian orang itu memang sesuai dengan apa yang ia sukai. Yang terakhir saya sudah pernah cerita, tapi saya ingin ulang. Ada salah satu guru Quran di tempat saya, meninggalnya memang pas nyemak hafalan Quran muridnya. Dia dulu wanita biasa, wanita Jakarta biasa. Entah kenapa akhirnya tercerahkan, tapi tercerahkannya itu langsung dia gak mau biasa-biasa. Tentu dulu udah jilbaban, tapi ya belum sampai belajar Quran, belum ya sekedar aja jadi muslimah gitu. Akhirnya tercerahkan, dia tahsin, hafal Quran, akhirnya jadi guru Quran, nyemak hafalan Quran. Ya, pas jam 8 sampai jam 10 ada jadwal, dia ngajar, dia semak muridnya, pas nyemak dia tertidur, dibangunkan oleh muridnya, bangun lagi, tertidur lagi, dibangunkan lagi. Ustaz dengar nggak? Dengar. Terakhir tertidur, Ustazah dengar nggak? Ngelimpang, udah nggak dengar. Jadi pertama, kedua itu sebenarnya adalah proses sakaratul maut. Sehingga pas ngantuk ketika itulah sebenarnya sudah diambil. Dokter datang, udah nggak ada. Dibawa ke rumah sakit, pastikan aja memang sudah nggak ada. Jadi kematian yang sangat indah. Tentu hakikatnya perkara hanya Allah yang tahu. Nah, tadi itu semua itu sebenarnya kita ingin menjemput itu yang paling gampang. Kalau kita punya wadifah kayak gini, semoga Allah mudahkan ya. Tentu kalau tidak Allah tolong, meskipun cuma baca 1 ayat pun juga nggak kebaca. Zikir 1 kalimat pun juga nggak keluar. Tapi insya Allah kalau Allah rahmati kita, Allah tolong kita, boro-boro 1 juz, kalau perlu 5 juz akan kebaca. Ada kekuatan motivasi, ada waktu, ada tenaga. Kalau enggak Allah mudahkan tuh, baca sehalaman aja udah gatel tuh tenggorokan. Minum lagi, habis minum pipis lagi. Jadi enggak tamat-tamat. Minta tolong pada Allah. Serius itu. Kalau Allah belum rahmati, ini ujian orang pertama kali memasuki bajikan. Orang mau tilawah Quran itu, kalau belum Allah tolong itu ada aja caranya. Tadi itu ya, baru sehalaman 2 halaman udah gatel, habis gatel minum kamar mandi, akhirnya nggak jadi. Nah, udah pipis, akhirnya nggak lanjut lagi. Mau baca Quran, datang istrinya nawarin makanan, akhirnya makan dulu, akhirnya nggak jadi baca Quran. Habis gitu, anaknya cucunya ngajak ini nggak jadi. Tapi insya Allah kalau Allah tolong, karena kita memang semangat, komit, itu cukup. Apalagi cuma 1000 mau dibaca sambil di jalan juga jadi 1000. Betul ya? 1000 itu kita dari Bintaro sampai Jakarta itu kebaca. Itu kebaca kalau niat. Kalau nggak niat mau boro-boro 1000. 1 juga gak bunyi. Clear ya? Ini metode atau cara kedua menjaga setan, yakni menguatkan hati sampai ke bab 3. Yang ketiga, caranya untuk menjaga atau menahan tipu daya setan adalah mengisi pikiran dengan ilmu. Hati itu
tadi kan sudah dikuatin. Kita perlu penguat hati lagi, namanya ilmu. Kan proses keputusan manusia itu kan di hati. Yang mendorong-dorong namanya nafsu atau syahwat. Yang ngasih pertimbangan namanya ilmu, akal. Nah, kalau akal ini isinya bukan kebajikan, bukan agama, maka tidak bisa kasih pertimbangan. Tapi kalau isinya agama, dia akan pertimbangan. Itu dosa, neraka. Nah, kata neraka itu membuat jiper hati. Lain kalau orang tidak tahu. Misalnya gini, ada orang, contoh paling gampang gini. Ini new taubater yang ilmunya kurang. New taubater tahu ya, orang taubat baru tapi ilmunya kurang. Dulu waktu sekolah kan hedon, ya biasa cewek banyak, cipika-cipiki, rangkul sana, rangkul sini. Sudah lama umur 40 taubat, biasa gitu kan, akhirnya umroh. Tapi teman-teman itu nggak ngerti dia taubat, akhirnya datang ke reunian. Ilmunya kurang, dengar-dengar lo udah taubat, ya sih lagi coba nih, ya udah bener, ya udah bener nih sholatnya. Akhirnya seneng dong, aku ucapin dong, gitu. Salaman kanan kiri, cipika cipiki. Kenapa masih cipika cipiki? Karena di otaknya tidak ada ilmu bahwa cipika cipiki itu haram. Dipikir taubat itu adalah memperbaiki sholat. Yang kedua tidak zina. Lah kan nggak zina, itu doang. Kan cuma temen. Kira-kira kalau ilmunya nggak cukup, bisa nggak kejebak kayak gitu? Tapi kalau ini tahu dosa, ini haram, ini azab, ini murka Allah, ini boleh, ini nggak boleh. Nah, jadi tantangan setelah kita bersihkan hati itu adalah ilmunya cukup enggak. Lagi masih ingat materi di awal-awal materi itu syaitan. Ada 3 kelemahan manusia, masih ingat ya, yang akan dimanfaatkan setan untuk menjebak manusia. Yang pertama al-jahl, bodoh, masih ingat ya, tidak tahu syariat. Yang kedua syahwat. Yang ketiga ghaflah. Oke ya. Nah, kalau orang itu bodoh, gampang nggak ditipu? Gampang. Begini aja kan. Orang tidak tahu harga masuk ke pasar. Jam berapa Pak? 100.000. Masa cuma 100.000? Iya bener, ya tawar aja. Berapa? Ya paling 5.000 deh. Iya deh. Dan itu harganya 10.000. Kenapa nggak tahu harga? Sama. Orang nggak tahu baik, benar, salah, gitu. Ditipu, ngikut. Antum tanya orang yang kayak gitu-gitu kemarin di mana saja. Ente kasih tahu. Bener emang nggak tahu. Nggak tahu bahwa tindakannya itu dosa. Yang menarik nih, karena kelemahan jahil itu menurut Ibnu Qayyim itu adalah kelemahan yang paling fatal. Setan itu yang paling suka kalau kelemahan orang yang bakal ditipu ini itu jahil. Kelemahan jahil itu paling fatal karena nyasarinya paling gampang. Lo juga nggak ngerti, betul kan? Makanya kita saksikan tolabul ilmi itu paling berat godaannya. Karena saya bisa mengatakan godaan orang ngaji itu lebih berat daripada godaan orang sholat. Kalau orang itu sudah gak ngaji, meskipun sholatnya kan gak akan lengkap, biarin aja, pokoknya juga gak diterima, gitu kira-kira. Tapi kalau orang thalabul ilmi, tantangannya di amalnya jadinya. Dia sudah tahu ini benar, ini boleh, ini gak boleh, ini wajib. Tantangannya syahwat dia masuk, syahwatnya didorong-dorong, jangan sampai mau. Tapi pintu pertama udah ketutup. Tapi kalau pintu pertama kebuka, setan nggak usah kesyahwat. Abang sasanya juga udah selesai, nggak ngerti aja kok. Otomatis kemana-mana. Halal haram nggak tahu, boleh nggak tahu, sunnah bid'ah nggak tahu, terus ya udah jasarnya. Itu makanya orang yang punya semangat baik, kok tidak punya modal ilmu, tetap berbahaya. Semangat baik, nggak punya modal ilmu, bisa menjadi tasyadud, berlebihan. Apa aja nggak boleh. Bisa menjadi tasahul, apa aja boleh, yang penting baik. Jadi tetap baik. Maka Ibnu Qayyim kan orang yang beramal tidak pakai ilmu,
itu seperti orang yang berjalan ke arah yang berbeda, bukan sampai tujuan, atau bahkan balik arah, alih-alih dapat ridha Allah dapatnya malah murka Allah. Atau seperti orang yang mutar di as roda, dia bekerja kenceng tapi nggak maju-maju. Kenapa? Emang tidak mendekat kepada Allah, tetap aja posisinya ada di situ. Jadi yang kedua, yang ketiga, metodenya atau caranya adalah, atau strateginya ya, mengisi akal atau pikiran dengan ilmu, yakni tolabul ilmi. Nah, itu salah satu hikmah tolabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Terus kita belajar, makanya semoga masjid ini bisa ngambil metode kajian ilmu yang memang terstruktur, bagus, rapi, sehingga ilmunya jamaah itu numpuk betul, benar. Karena kalau belajar itu tidak rapi, itu centang berenang, seperti orang nggak ngerti apa-apa. Gini aja kan yang paling gampang. Kita belajar matematik, tapi centang berenang. Belajar tambah-tambahan, jawab pengurangan, belajar ini belum bisa, udah pindah ke sini. Ngerti nggak matematik? Gitu aja paling gampang. Nah, apalagi ini ilmu agama. Jadi harus urut, tauhidnya kokoh, nanti tazkiyatun nafs kokoh, perilaku kokoh, fikih kokoh, ini yang pokok. Nanti baru pindah ilmu lain. Jadi kokoh. Meskipun misalnya mingguan, tapi kalau benar ya selama 30-20 tahun, kan insya Allah benar. Apalagi harian. Disebut majelis ilmu, ini kata para ulama, cirinya dua. Kalau menghilangkan kebodohan dan menambah ilmu. Kalau ada majelis ilmu, bodohnya nggak hilang-hilang, ilmunya nggak nambah, bukan majelis ilmu, namanya majelis qahwah, yakni warung kopi. Dia bukan majelis. Jadi ilmunya harus nambah, bodohnya harus hilang. Nah, kalau ada sekarang ada majelis ilmu, ustadznya sudah bagus, masjidnya sudah rapi, kok jamaahnya ilmunya nggak nambah, bodohnya nggak hilang, berarti dia tidak datang ke majelis ilmu. Dia datang kemana? Fisiknya datang, hatinya tidak. Jadi harus keluar dari al-jahl. Dengan izin Allah, kalau kita terus tambah, insya Allah ketemu. Oke ya, itu cara yang ketiga. Nah, implementasi dari cara ketiga ini ya disebut dengan tradisi pembelajaran, sehingga akhirnya ilmu kita ini meningkat. Tradisi pembelajaran itu mulai dari baca, mendengar kayak begini, diskusi, menulis, itu bagian tradisi belajar. Dan harus kita akui tradisi pembelajaran kita ini tidak tinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Gak tahu apa sama Vietnam bagusan mana, tapi kalau sama Malaysia masih bagusan Malaysia. Serius. Di Malaysia yang paling gampang dari percetakan buku. Di sini 240 juta ya buku yang dicetak per tahunnya, nggak nyampe 100.000 sekian. Di Malaysia penduduknya kan 24 juta kalau nggak salah ya. Semoga tidak salah angka saya. 24 juta atau 40 juta? 24 kalau nggak salah. Bukan 40 Pak ya. Dia nyetak bukunya 100.000. Gitu, bayangin aja. Jadi akses terhadap buku lebih banyak mereka, menunjukkan mereka suka baca. Yang kedua, orang yang menyelesaikan doktoral di Malaysia lebih banyak daripada yang ada di sini. Apalagi dibanding dengan Mesir. Mesir bukan negara maju dan bukan negara kaya, tapi tradisi keilmuan kuat di situ. Sampai terkenal Mesir itu punya koran pagi, koran siang, koran sore. Bayangin aja, itu laku. Dan mereka nggak punya duit. Jadi mereka nggak punya duit itu beli koran. Itu bayangin aja. Buku sak bajik-bajik. Makanya kalau antum lihat semua pemikir Muslim, sebagian besar keluar dari semua pemikir Muslim, sebagian besar keluar dari Mesir. Entah tinggal di Qatar, entah tinggal di Swiss, entah tinggal di London, entah tinggal bab yang lain. Karena mereka akan terusir rata-rata ya. Itu cara Allah unik, itu sedikit keluar dari tema ya. Cara Allah untuk menyebarkan agama yang baik. Allah cetak orang pintar di tempat tertentu, Allah kasih penguasa yang dolim. Paham ya? Orang alimnya keluar kemana-mana.
Karena ini orang memang punya tradisi ilmu. Di Mesir itu sampai ada istilah kan, Mesir itu ada semuanya. Orang paling alim ada, orang paling jahat ada. Karena Nabi juga hidup di situ, Fir'aun juga hidup. Berapa nabi yang di situ? Itu banyak sekali. Itu akhirnya muncul sampai sekarang. Orang paling alim, paling saleh muncul di situ, yang paling jahat juga muncul di situ. Nah, karena yang paling alim kalah sama yang paling jahat, akhirnya keluar. Tapi hikmahnya ilmu dakwah menyebar kemana-mana. Jadi kita mencoba semoga tradisi keilmuan itu kuat. Kalau misalnya kayak gini, materi saya aja salah satu materi. Materi saya ini kan bulanan. Tapi kalau bapak-bapak mau baca bukunya, terus saya nyampaikannya cuma setengah jam, semuanya nanti tanya jawab diskusi, akan jangan produktif daripada monolog kayak begini. Tapi syaratnya baca. Jadi 1 bulan bapak-bapak baca 1 buku. Entah bukunya yang berapa halaman atau berapa bab di buku yang saya sampaikan. Oh, saya senang. Kalau perlu pindah materi juga nggak apa-apa. Tapi syaratnya baca. Bapak baca, semua baca buku yang sama. Deal. Nah, sini saya akan datang. Tinggal tanya-tanya jadi. Itu cepat belajar kayak gitu. Itu kalau berkesempatan kayak gitu luar biasa, dan saya senang kalau yang kayak gitu metodenya. Oke ya, tradisi ini semoga kita kuatin. Nah, dan biar ditularkan ke anak-anak ya. Pada saat memang di beberapa kesempatan di mahasiswa sekalipun, jika saya tanya berapa jam baca, yang 1 jam itu sekitar 5-6%. Yang 2 jam itu di bawahnya 3%, 4%. Jadi jam baca mahasiswa kita sebenarnya juga nggak banyak. Kalau mahasiswa aja nggak banyak baca, terus gimana ya? Tidak mahasiswa. Jadi ini perlu penguatan. Kalau saya istilah baca itu saya tidak pernah samakan dengan belajar mata kuliah. Belajar mata kuliah itu beda. Ini baca, khusus baca. Memang suka baca aja, jadi pengetahuannya luas. Oke, nomor 3 tadi metodenya atau caranya adalah menguatkan akal dengan ilmu. Yang nomor 4, memanage syahwat. Kan kelemahannya syahwat. Nah, sekarang diintervensi syahwatnya, dimanage agar menjadi mutmainnah. Karena kalau syahwatnya itu ammarah atau lawamah, itu gampang. Kayak tadi ya. Ini orang paling gampang nih. Orang emang, mohon maaf, ke mata duitan. Menghausnya akan harta itu seubun-ubun. Terus bilangin, Mas, itu ada peluang dikit tuh. Diambil nggak kira-kira? Nah, tapi itu nggak boleh sih, nggak apa-apa. Lagi butuh. Padahal itu nggak butuh, ingin sebenarnya. Nah, nggak kira-kira. Nih, ini contoh ekstrim ya. Orang ke mata wanita, memang hasratnya sama wanita melebihi batas. Terus gak diapa-apain sama wanita, gak sampai kayak Nabi Yusuf. Sekedar ketemu di lift, disapa gak kira-kira? Lift sendirian sama wanita, disapa atau dibiarin? Karena ada hasad, saking syahwatnya tidak. Tapi kalau ketata, boro-boro sendirian. Dimulai, ini yang cerita Nabi Yusuf kan, digoda duluan. Terus yang goda wanita keren, wanita berpangkat tinggi. Terus memaksa. Nomor 5, mengancam. Nomor 4, di kamar. Nomor 5, di luar kota. Dia seorang hamba. Tetap gak tergoda karena syahwatnya sudah mutmainnah. Jadi ini yang kata tadi, setan itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita jagain diri kita. Ya, jadi masalah kan diri kita amburadul, setan masuk modus paling gampang pun kena. Masya Allah. Ini memang nata syahwat ini kerja sepanjang hayat, kerja sepanjang hayat. Kita dari amarah ke lawamah ke mutmainnah harus berubah menjadi mutmainnah. Kalau udah mutmainnah, mau digoda ya nggak goda, udah kayak tembok. Udah kayak tembok istilahnya. Mas mau duit nggak? Enggak lah, saya segini aja.
Bener nih, nggak pingin. Nah, itu anak pingin kuliah, ya kan dicari nantilah yang halal gitu. Nggak pingin keluar negeri, ya pingin, siapa yang nggak pingin ya, tapi kan harus halal gitu. Nah ini kan juga nggak haram-haram amat, nggak lah. Ngapain juga? Karena apa? Emang udah mati, udah nggak tertarik gitu-gitu. Saya bayangin orang yang syahwatnya mutmainah itu kayak aki-aki mau mati. Aki-aki mau mati ini ya, sudah tinggal gitu ya. Ki, ada cewek nih umur 17 mau jadi istri keempat. Tapi udah mau mati aki-aki ini. Kira-kira sini. Terus langsung bangkit dari rumah sakit atau sembarangan aja udah mau mati tawarin cewek. Bener gak kira-kira? Itu contoh. Jadi orang yang mutmainah itu kayak aki-aki mau mati. Maksudnya udah gak bisa kegoda. Udah mutmainah kok gitu. Ki, ada bisnis iki gede banget. Ngawur nih udah mau mati tapi bisnis haram lagi gitu. Marah atau seneng? Marah. Jadi mutmainnah itu kalau dikasih peluang haram itu malah marah dia. Ngawur, kau pikir aku apa itu mata cewekan apa? Gitu akhirnya. Belagu lo dulu kan gitu. Udah taubat tau gak? Gitu. Jadi akhirnya marah dia digituin. Tampak kan ya? Begitu aki-aki mati. Ki dikir gak? Gitu dikir. Ustaz gimana bagusnya? Ginilah. Ayo aku ikuti Ustaz. Karena sudah mau mati. Jadi orang yang syahwatnya mutmainnah aki-aki mau mati. Jadi benar-benar maunya yang benar. Ditawari yang haram, marah dia justru. Bukan sekedar nolak tapi marah. Kalau lawama itu aki-aki yang masih semangat. Jadi Ki mau ini enggak? Ya mau sih, cuman udah tua gimana ya? Ya ACDC ini mau gitu. Jadi ragu gitu. Itu namanya lawama, aki-aki yang masih semangat. Nah, kalau aki-aki yang mau mati itu mutmainnah. Jadi bayangan kalau kita sudah mutmainnah tuh kayak gitu, betul. Masya Allah. Dengan izin Allah. Nah, ini prosesnya gimana? Nanti kita bahas sampai sini dulu materi. Kita sudah sampai ke cara yang keempat ya, mendorong, melatih syahwat menjadi mutmainnah dengan izin. Oke, sampai sini materi yang kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi Quran itu saya mengibaratin apa? Tentu tilawah Quran yang akan menata hati itu yang ada tadabburnya. Bukan sekedar tahu maknanya, bukan sekedar tahu. Tahu itu belum. Kalau aslinya semua zikir tadi yang menjadi latihan tazkiyatun nafas itu zikir bit tadabbur. Karena kaidahnya seperti kata Imam Al-Maqdisi, al-aslu fi tilawatil Quran buat tadabbur. Asalnya orang tilawah Quran itu tadabburnya. Mirip kita baca surat, kita baca buku, kan itu pahamnya itu toh, penghayatannya itu. Kalau kita baca novel kan penghayatannya itu kan bukan sekedar dibaca. Jadi bahwa kemudian lahir generasi yang kalau baca tidak tadabbur, kemudian yang kalau zikir hatinya nggak hadir, bahkan lebih dangkal lagi, yang kalau baca tidak paham, itu kan dangkal lagi. Itu kan seperti obat yang akhirnya hanya bungkusnya, dalemannya udah copot satu-satu. Bermanfaat, ya insya Allah kan masih ada sisa-sisa obatnya di bungkusnya tadi. Paham kira-kira? Tetap ada manfaatnya, tapi tidak setajam, tidak sebaik kalau tadabbur. Jadi kalau menurutnya apakah tadabbur? Ya tadabbur. Tapi jangan nanya gini, Ustadz bagus mana? Satu juz tidak tadabbur atau satu ayat tadabbur? Jawabannya satu juz tadabbur. Paham? Jangan dikontradiksikan. Karena memang aslinya tadabbur. Insya Allah nanti tapi kalau misalnya ternyata memang tidak cukup ada waktu atau tidak cukup ada tenaga, nanti setengah juz, tapi dibaca terjemahannya. Aslinya tadabbur itu bukan terjemahan. Kalau kita mau dalamin malah nanti juga nggak kena lagi. Tadabbur itu menangkap makna dari Qur'annya,
bukan dari terjemahannya. Karena kalau terjemahannya itu bahasa manusia, udah beda pesannya. Yang punya pesan kuat itu, yang sampai kita nangis-nangis itu di Qur'annya. Yang kalimat Qur'annya itu. Makanya semakin bagus tingkat tilawahnya, karena semakin bagus tingkat tadabburnya, dia semakin bagus bisa berpengaruh terhadap hati. Mirip obat lah. Semakin asli bukan KW semakin berpengaruh. Tapi semakin KW ya insya Allah ya, tapi tetap aja tidak baik. Yang paten lah sama yang generik, tapi generiknya KW berapa? Allah gitu ya. Termasuk zikir. Waktu zikir la ilaha illallah itu hatinya ikut zikir. La ilaha illallah itu yang jadi. Tapi kalau la ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah baca grup la ilaha illallah ya sama kayak gitu juga. Nah zikir bil qalbnya enggak hadir. Wallahu a'lam. Mari kita akhiri dengan sama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.